persiapan lebaran sebentar lagi, sudah Hamin berapa akan lebaran seperti apa? Belum ada persiapan sama sekali, gila schedule gue padat banget. Masih sibuk live, masih sibuk jualan, masih sibuk kegiatan-kegiatan di klinik, promosi klinik, praktek. Belum sempet mikir ke sana. Bagian menurut aku sih kalau lebaran yang penting kumpul keluarga ya. Aku nggak pernah open house, aku nggak pernah bikin acara besar-besaran gitu. Yang penting kumpul keluarga aja. Mungkin rencana akan umroh kapan dok? Yang- Sudah ada Yang rencana. ngajakin 7 orang sudah. Yang ngajakin 7 orang. Ustadz-ustadz gede pula yang ngajakin. Ustadz Halid Basalamah dan lain sebagainya ya. Rezekiku banget, tapi aku masih padat banget, nanti aku jadwalin ya pelan-pelan. Dok, ini kan lebaran identik dengan tukar uang, baju baru, ketupat dan lain-lain. Mungkin dari dokter Richard sendiri setelah 2 tahun menjadi seorang mualaf akan melakukan kegiatan itu juga nggak sih dok? Sepertinya sih enggak ya. Karena yang penting THR karyawan sudah semuanya, itu yang paling penting. Kalau aku sih, kalau libur lebih senang di rumah ya sama anak-anak, nggak ngapa-ngapain. Oke, The mungkin best itu bagian. mungkin rencana umroh nih dok. Ngomongin kenapa tiba-tiba bisa kayak lebaran malah ngomongin umroh? Mungkin sudah diajakin dari jauh-jauh hari kah atau seperti apa? Yang ngajakin tuh banyak banget, tapi schedule aku cukup penuh banget. Jadi aku masih belum, dan aku juga belum siap kali ya nanti. Apa yang membuat belum siap dok? Kan sambil sekalian belajar juga. dan Pelan-pelan lain-lain. mbak, merangkak dulu, belajar jalan dulu, lari dulu pelan-pelan. Yang ngajakin sudah banyak banget sih. Aku juga sudah komunikasi dengan ustadz-ustadz juga. Sudah kita jadwalkan sih. Mudah-mudahan mungkin di akhir tahun atau apa nanti kita. Memaknai Ramadan tahun ini seperti apa sih dok? Seperti Ramadan sebelumnya kali ya, yang penting itu kedamaian hati, ketenangan hati, kumpul dengan keluarga. Bagiku itu sih. Akan ada rencana nanti pulang ke Palembang juga setelah lebaran? Aku tanggal 26 Maret nanti akan pulang ke Palembang sampai tanggal 7 April nanti akan ada di Palembang. Dalam rangka apa dok? Mungkin sekalian kumpul keluarga dan Kumpul lain-lain. keluarga semuanya, terus juga ada Pak pemerintahan Palembang juga, kita mau bikin makan besar juga di Palembang. Kemarin kan sempat ada rendang hilang kan. Iya. Jadi ada pemerintah, aku pengen bikin acara besar di Palembang juga, bagi-bagi di Palembang, kita tunjukkan wong Palembang itu bangga jadi wong Palembang, tertib Palembang. Tapi ini menjadi salah satu cara dokter juga nggak sih? Kan biasa kalau lebaran masak opor, rendang, malah cara dokter sendiri kayak kumpul dengan mengasih makan makan besar kepada masyarakat di Palembang gitu. Enggak ya, kalau aku sih lebaran dari sebelum Islam dulu pun juga selalu masak ketupat setiap lebaran ya. Jadi nggak ada yang berubah sih. Nggak ada yang berubah sih, kecuali ibadahnya yang berubah, sisanya yang lain nggak ada yang berubah sih. Bagi aku ketika kita hari raya yang paling penting tuh kumpul keluarga, karena kan kesibukanku benar-benar sangat padat banget di luar hari raya liburan. Pas liburan yang paling penting adalah ibadah untuk diriku sendiri dan untuk anak-anak. Mungkin respon dari istri gimana? Sebentar lagi akan merayakan lebaran. Istri selalu support kok, apapun istriku support sangat. Oke, dok, ini kan bulan Ramadan masih ada juga orang yang biasa lah, orang-orang iri. Salah satunya rekan sejawat dokter juga yang Siapa tidak tuh? mempercayakan dokter kalau ini sudah mualaf dengan karena memakai baju 666 katanya. Bener nggak sih ini mualaf, seperti apa sih mungkin dok? Ya nggak apa-apa, itu kan hak semua orang, nggak jadi masalah. Bagiku ini adalah hubungan pribadiku dengan Tuhan sih. Nggak ada hubungan dengan dia, nggak ada hubungan dengan orang yang nggak percaya, nggak jadi masalah. Mereka percaya nggak percaya, nggak buat aku masuk surga ataupun masuk neraka. Ataupun apapun agamaku juga nggak buat mereka masuk surga juga kok. Dokter sampai komen kayak dokter benci banget sama saya. Mungkin itu udah di batas titik kesabaran dokter sendiri apa seperti apa sih dok? Banyak ya udah diem-diem aja dan tengah-tengahnya masih ada yang nyinyir juga. Iya, aku juga bingung sih. Maksudnya kalau misalnya mau di-review produk ya review aja produknya. Tapi kan kalau sampai kostum di review, agama di review, ini benci banget kayak sama saya, sampai ke istri juga di review, pokoknya semua di review. Dan dia juga mempertanyakan kepada Ustadz Felix dan Ustadz Dery terkait kostum 666 itu seperti apa dok? Gak tahu, aku tanya dengan Ustadz aja lah. Aku nggak mau ikut-ikutan. Aku nggak mau ada drama lagi. Dan dia kabarnya juga sudah menjadi tersangka atas laporan dokter Andreas di Iya. Medan. Ya udah, mungkin saranku mungkin bisa diurus itu aja dulu daripada ngurusin bajuku. Oke, tapi merasa aneh juga nggak sih kan
dokter juga udah diem, masih aja disenggol-senggol segala macam. Iya, mungkin lebih tepatnya tanya dengan dia, jangan tanya dengan saya. Itu salah satu berkah Ramadan juga nggak sih untuk mengurangi dosa segala Nggak ada yang namanya berkah Ramadan itu melihat kesusahan orang lain tuh nggak ada. Jadi aku nggak percaya dengan kita berdoa terus menjelek-jelekan orang lain, kita berdoa minta orang lain jatuh, minta orang lain susah, aku nggak percaya itu. Aku nggak percaya juga berkah Ramadan itu lihat orang di penjara atau orang jadi tersangka, aku nggak percaya. Karena bagiku tuh Allah tuh maha baik, maha rahmat, jadi pasti kasih ya semuanya yang terbaik ya. Mungkin ada pelajaran dalam hidup kita, tapi itu bukan berkah Ramadan bagiku ya. Dengan mengeluarkan statement dokter seperti ini, bisa dibilang sudah memaafkan dokter juga. Aku dari dulu nggak marah sih sama dia, aku nggak ada kebencian sama sekali dengan dia. Cuma aku menyayangkan sih apa yang terjadi itu membuat industri lokal kita makin susah, membuat publik makin nggak percaya, padahal nggak semua apa yang dikatakan dia itu benar. Tapi Gitu aja membuka sih. pintu damai juga nggak? Apa yang mau damai? Ya kalau mau damai itu harus ada ketenangan dari dua pihak ya. Oke. Udah ya, cukup.